Ya, bertemu kembali kita di channel Psikologi Jalanan. Bersama saya Benny atau Fadil. Kita lanjutkan guys. Jadi kita sudah membahas, sudah berbincang sebelumnya begitu banyak tentang bagaimana psikologi itu, apa tuntunannya. Sekarang 20 menit ke depan kita akan membahas atau membincangkan sedikit seputar bagaimana skenario psikologi Tuhan itu berjalan. Artinya bagaimana tuntunan Tuhan yang Tuhan berikan untuk menuntun psikologi kejiwaan kita dari awal kita dilahirkan ini sampai mati nantinya seperti apa. Tuh. Oke, jadi 20 menit ya dalam suasana hari ini sudah lumayan larut guys. Kita lanjut. Jadi kita sudah tahu dulu guys. Jadi pertama di dalam hidup kita sudah tahu bahwa hidup ini adalah sandiwara. Sandiwara dari Tuhan, sebuah skenario dari Tuhan. Jadi di dalam psikologi yang pertama ditanam apapun yang menimpa di dalam kehidupan dijalani, dihadapi karena sudah disusun dalam skenario-nya. Itu satu. Jadi tidak ada putus asa. Yang kedua, kita sadari bahwa telah ditetapkan di dalam perjalanan ini oleh Tuhan bahwa kita diberi yang seperti kemarin, diberi hawa nafsu, diberi hati nurani untuk penyeimbang dua kekuatan. Hawa nafsu diberi satu teman lagi di alam gelombang energi negatif, yaitu dari syaitan atau dari iblis. Yang satu lagi akan ada satu namanya lagi malaikat yang akan memberikan bisikan malaikat ke hati nurani. Jadi adil, dua kekuatan akan bertempur di dalam hati nurani kita. Lalu disitulah hati nurani atau akal kita diberikan kesempatan untuk memilih apakah hati nurani dengan kekuatan malaikat dan bisikan Tuhan mampu mengendalikan kekuatan negatif, yaitu hawa nafsu, ditambah dengan segala bisikan setan untuk mengendalikannya, untuk dipakai melaksanakan ibadah segala kehidupan di dunia ini, untuk membuktikan rasa syukur bahwa kita diberi kesempatan untuk hidup yang hanya sekali. Artinya mengisi dengan segala kebaikan. Nah, dalam perjalanannya sendiri, jiwa yang tadi yang dalam pergelutan dua kekuatan tadi diberi oleh Tuhan dari langit suatu tuntunan, yaitu kitab suci. Jika dia Islam seperti saya adalah Al-Quran, mungkin di Kristen adalah Bible, dan lain-lain agama yang ada. Nah, panduan inilah yang dijadikan sebagai acuan, sebagai pedoman untuk mengontrol, mengajari, mengevaluasi jiwa-jiwa yang sedang tumbuh ini sampai dia mati. Nah, itu ada di situ. Maka syarat pertama yang harus kita jalani adalah keyakinan. Tuh. Maka di dalam kitab suci pun di dalam Al-Quran dikatakan tidak ada keraguan-raguan padanya. Dia menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi pertama, ketika kita akan menstabilkan kejiwaan kita, yakini dulu kitab suci itu dari Tuhan, diturunkan hanya untuk memandu kita agar menempuh perjalanan kejiwaan kita menuju kebahagiaan yang ada. Tuh. Boleh kita lihat kembali bagaimana perjalanan kitab-kitab ini, acuan-acuan dari Tuhan ini bisa menuntun jiwa. Maka kita harus memahami dulu. Kita harus membuka isi lembaran kitab suci tadi. Helai per helai, baris per baris, ayat per ayat. Kita boleh bayangkan guys, dalam kitab yang ada, jika kita merujuk kepada Al-Quran, ada 114 surat, 114 bagian induk, yang masing-masingnya di total memiliki rincian ayat. Ada yang mengatakan 6.000 sekian. Apakah 6.600 berapa? Lebih 6.000 rincian. Dan itu harus kita baca. Jadi 6.000 itu adalah tuntunan, pedoman, garis panduan ketika jiwa berjalan di atas bumi dari lahir sampai mati. Maka panduannya tadi 6.600 sekian ayat. Dan itu yang pertama harus kita baca. Harus kita tahu artinya.
kita renungi, kita hayati, dan kita praktekkan. Yang timbul pertanyaannya, bagaimana sekarang? Kalau kita mempelajari dari kecil, dari lahir, atau dari umur dewasa mungkin SMP, 12 tahun, sampai sekarang dibaca artinya, direnungi, mungkin no problem. Dia akan menjadi satu ingatan, ide-ide, ideologi, wawasan, pemikiran yang akan menuntun perjalanan. Bagaimana kalau yang sampai sekarang tak pernah menyentuhnya, tak pernah memahami isinya. Bahkan yang secara umum di Indonesia tidak bisa membacanya, tidak bisa membaca kitab suci. Kalau Al-Quran tak bisa membaca Arabnya. Harus bagaimana? Apakah kita mulai dulu dari kursus, memandangkan gurunya, atau bagaimana? Nah, ketika itulah guys, kalau seseorang kita lihat dalam perumpamaan, kalau kita kecelakaan medis, maka bukan kita harus jadi dokter dulu. Bukan kita harus bawa ke rumah sakit dulu. Yang terpenting apa yang kita bisa tolong. Ketika darahnya mengucur, kita boleh pindahkan ke tepi, kita ikat pakai kain dulu. Ketika orang dipatuk ular, apa yang kita boleh ikat? Ikat kakinya, ikat jalan darahnya. Itu umpamanya. Begitu juga. Ketika kita dalam umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, jiwa bergejolak, jiwa compang-camping, jiwa morat-marit, jiwa berwarna-warni tak tentu arah. Lalu tiba-tiba kita ingin memperbaiki. Ada teringat jalan Tuhan, ya kita mulai dari situ. Ambil kitab suci. Jika tidak ada, beli guys. Tafsir Al-Quran yang kecil saja Departemen Agama ada 60.000. Mungkin yang sedang 80.000. Itu bisa dibeli guys. Standar upah minimum orang bekerja itu dapat. Beli dulu walaupun belum menyentuh. Jika sudah ada di meja baru, sentuh ia. Rasakan kenyamanan jiwa Anda menyentuh dia. Apakah ada keyakinan? Ketika Anda sudah menyentuh, timbulkan keyakinan. Ini diturunkan dari si pemilik jiwa. Tuh. Maka kalau kita membaca guys, berapa banyak kejiwaan kita diseru dari kitab suci. Ada yang mengatakan, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tuh, ada begitu. Kembalilah kepada Tuhan. Ada yang seperti itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Jadi ternyata di dalam kitab suci kita nih jiwa-jiwanya dipanggil. Ada lagi guys, dalam kitab suci dikatakan di dalam satu sisi. Dan engkau kutemukan dalam keadaan tersesat, kebingungan. Lalu aku beri petunjuk. Ada yang seperti itu. Wa wajadaka dolan fahada. Dalam dol tersesat diberi petunjuk. Itu kan satu umpan balik kepada jiwa. Banyak jiwa-jiwa yang tersesat yang akan diberi petunjuk. Tapi kita 50 tahun, 60 tahun tidak pernah menyentuh guys. Bagaimana mungkin jiwa ini akan tertuntun? Pemilik jiwa adalah Tuhan. Kitab suci diturunkan untuk menyembuhkan jiwa, menuntun jiwa. Anda tak pakai tuntunan tadi, Anda buang. Lalu Anda berusaha mencari-cari di kehidupan, mencari dalam psikologi modern, mencari filsafat-filsafat dari Yunani, filsafat tuh. Atau Anda lagi bertanya hanya kepada Om Google, Uncle Google. Anda menjadi acuan Google. Berapa banyak orang hari ini mengacu kepada Google? Kadang-kadang sesuatu yang bukan di bidangnya diajukan juga kepada Google. Anda tak akan bisa. Kepada kitab suci guys. Oke, kita lihat dengan sampel-sampel atau contoh-contoh yang tadi. Jadi secara umum, dalam perjalanan kita lihat tuntunannya menggunakan pasal-pasal tadi. Ayat yang 6.600 sekian ayat, 114 surat, begitu banyak. Itulah rambu-rambu perjalanan bagi jiwa. Itulah nasihat-nasihat bagi jiwa. Itu juga renungan-renungan bagi jiwa. Itu juga nanti teguran-teguran bagi jiwa. Di setiap langkah, di setiap perjalanannya. Sehingga jiwa itu akan terkontrol dan jiwa itu pasti menerima guys. Why? Ya, karena jiwa itu diciptakan dari Tuhan.
kitab suci dari Tuhan untuk mengontrol jiwa, mesti jiwa akan menerima. Karena yang dituangkan, yang dituliskan di dalam kitab suci, kata jiwa, adalah dari si pemilik aku, pencipta daku. Makanya banyak jiwa-jiwa yang memberontak ketika jiwa mengalami kecelaruan, kerusakan, berpesong, tersesat dalam berbagai kerusakan. Lalu kita hanya menggunakan filsafat, menggunakan adat istiadat untuk menjinakkan jiwa-jiwa ini. Ya tak bisa, guys. Jiwa ini bukan bikinan manusia. Filsafat itu kebanyakan dari buah pikir manusia. Bagaimana buah pikir Anda, manusia mampu menjinakkan jiwa yang dari ciptaannya, ruhnya dari Tuhan. Yang betul adalah filsafat, kejiwaan, ataupun yang dikatakan psikologi yang diturunkan oleh Tuhan melalui kitab suci untuk mengontrol jiwa, itu akan mampu menjinakkan jiwa. Karena berasal dari pemilik yang sah. Itu logika sederhana. Jadi sekali lagi, orang tua, anak-anak muda Anda guys, anak SMA, SMP, kuliah yang belum kawin, atau yang sudah bekerja belum kawin, atau orang tua yang umur 25 sampai 40, atau yang 60, 70. Kalau Anda ingin menyembuhkan jiwa-jiwa yang sakit, menenangkan batin-batin yang gelisah, kembalilah kepada kitab suci. Kembalilah kepada skenario Tuhan. Kembalilah kepada tuntunan Tuhan. Dia diturunkan untuk menuntun jiwa-jiwa yang gersang, menuntun jiwa-jiwa yang tersesat, agar dia dikembalikan ke jalan yang benar, menjadi stabil, dan mencapai tujuan pertama diciptakan, yaitu sebagai pemimpin di bumi untuk menciptakan kebahagiaan atau surga. Dalam bahasa lain dipanggil jannah. Jadi artinya tidak harus kita harus menghafal seluruh kitab suci. Kita kenali dulu dari step by step walaupun sudah terlambat. Maka ketika kita sudah membelinya, kitab suci, membeli Al-Quran tadi, membuka tafsir yang 80.000, di situ akan mulailah memancarkan gelombang, guys. Kita harus percaya. Kitab suci itu memancarkan aura, guys, gelombang. Anda belum membukanya saja, hanya mendengar orang membacanya saja. Yang dikatakan dia mengalunkan suaranya, suara dari baca kitab suci, atau dikatakan mengaji, itu gelombang suaranya, itu gelombang suara positif dari Tuhan. Itu Anda mendengarnya, kita akan merasa syahdu, akan merasa ketentraman sesaat. Apalagi ketika Anda membaca artinya, memahaminya, lalu menghubungkannya dengan problem psikologi Anda, menghubungkan dengan kejiwaan yang Anda alami. Maka ketika itu, mungkin tanpa Anda sadari air mata Anda akan meleleh, guys. Mungkin tanpa Anda sadari Anda akan bersujud seketika di lantai dan berkata, "Oh God, ya Allah, maafkan saya. Saya lupa diri." Dan tanpa rasa malu, tanpa rasa gengsi, tanpa rasa ego, guys. Kenapa? Karena itu jiwa yang berbicara. Berbicara kepada penciptanya. Tuh. Jadi begitu. Oke. Sekarang kita ambil sampel-sampel yang singkat. Jadi sampel yang singkat. Kita contohkan. Ketika kita berusia setelah kita tamat kuliah, kita ambil mungkin 18, kita ambil contoh 18 atau 20 sampai 30 tahun kita akan menikah. Atau sampai 40 tahun kita akan menikah. Maka kita ketika kuliah kita akan diimpikan dengan berbagai angan-angan, idealisme, bayangan-bayangan yang dibaca dari novel, dari komik, dari filsafat. Nanti rumah tangganya, istri yang soleh, suami yang soleh, suami yang baik, istri yang baik, anak yang soleh, keluarga yang tentram, adil, bahkan disebut samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa iya semudah itu? Mendapatkan suami yang baik, mendapatkan istri yang baik, anak-anak yang soleh? No. Kalau kita memahami skenario Tuhan kitab suci, kita akan paham di dalamnya, guys.
Ketika Anda ingin mendapatkan istri yang baik, Anda harus baik dulu. Ketika Anda ingin mendapatkan suami yang baik, Anda harus baik dulu. Ketika mendapatkan anak-anak yang baik, suami istri harus baik dulu. Kenapa begitu? Skenarionya cuma mungkin mengatakan begini, guys. Dan sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang baik, yang sidik, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang banyak bersedekah, laki-laki dan perempuan yang menjaga auratnya, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, menahan diri, laki-laki perempuan yang sabar, Allah akan memberikan kepadanya surga atau jannah. Tuhan akan memberikan jaminan kebahagiaan di dalam hidupnya. Ini kalau kita bicara 20 sampai 40 tahun ini sebelum dia masa berumah tangga atau seakhirnya. Itu jelas. Nah, ketika kita meyakininya, membaca paragraf tersebut, ayat tersebut, apakah itu di surat 33, apa surat Al-Ahzab ayat 36 atau bukan, itu silahkan di Google sendiri. Seperti saya sampaikan, saya bukan orang alim, tapi saya membaca kitab saya. Membaca kitab suci saya, Quran. Saya baca, saya lihat dari Google sekarang, oh ada. Surat 33 ayat 36, laki perempuan yang sabar, laki perempuan yang bersih, yang bersedekah, yang... Artinya kalau Anda ingin memasangkan laki perempuan, dua-duanya harus sejalan. Jadi tidak ada dalam impian. Ketika Anda berbuat kejahatan, Anda membayangkan punya istri yang soleh. Coba begini, Anda playboy, suka berpacaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ups. Yang ke-10 ini Anda melihat perempuannya soleh, ini yang akan Anda ambil. Lalu dapat kebahagiaan. No. Di mana keadilan Tuhan? Ketika Anda buat seperti itu, yang 9 ini menjadi korban, lalu Anda dapat yang 1 yang soleh, kata Anda. Anda tidak mendapatkan perempuan yang soleh, tapi Anda hanya mendapatkan perempuan yang baik menurut kacamata Anda. Ingat, kuda juga punya kacamata. Kita sering berkata kacamata kuda. Kacamata untuk diri sendiri. Kuda tak boleh tengok kiri kanan, kacamata sama. Anda mendapatkan perempuan yang baik menurut Anda, menurut kacamata ukuran sendiri. Tidak di ukuran Tuhan. Bagaimana mungkin kita berbuat kejahatan? Anda seperti apa? Bahkan dalam zaman sekarang, perpacaran seperti apa? Dating. Apakah sampai merusaknya, sampai menghilangkan kegadisannya, sampai dia tak perawan, atau sekedar cuma dicium, atau diraba? Kita tak tahu batasannya. Dan Anda berbuat terhadap 9 perempuan, lalu 1 ada yang soleh Anda pilih. Lalu Anda dijodohkan dunia akhirat. Di mana keadilan? Habis yang 9 itu menuntut, siapa yang harus tanggung jawab? Habis 9 itu menangis, siapa yang tanggung jawab? Apa saya? Apa si Beni? Si Fadil? Oh no. Anda makan cempedak atau buah nangka, habis itu getahnya Anda bagi ke orang. Artinya, jika kita ingin berbicara, dapatkan kebaikan, adilkan mendapat kebaikan. Nah, itu dari ucapan tadi, dari ucapan Tuhan yang dituliskan kitab suci. Ketika kita meyakini apa maknanya, itu akan mempengaruhi mindset, minda kita, pikiran kita. Ketika masuk kita baca, kita renungi, masuk ke hati kita, menimbulkan satu tekad. Oh, saya tidak boleh merusak perempuan. Jika ingin saya mencari istri yang soleh, perempuan yang baik, ingin anak yang soleh, jangan sekali-kali rusak perempuan. Akan ada hukum pembalasan dari Tuhan. Karena di kitab disebutkan, barang siapa yang berbuat kejahatan pasti akan melihat hasilnya. Barang siapa berbuat kebaikan pasti melihat hasilnya. Itu pasti loh. Seingat saya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa berbuat kebaikan, kelak dia akan melihatnya hasilnya. "Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jika dia berbuat kejahatan, kelak melihat hasilnya. Artinya, ketika Anda melakukan pengerusakan tadi, kelak apakah nanti ketika di anak kita, di cucu kita, di perjalanan ada hasilnya. Maka sang hati akan berbicara karena meyakini itu kitab suci, tuntunan suara Tuhan. No. Jika Anda mengenal perempuan, jangan rusak perempuan. Kenali dia, kenali jiwanya, tapi jangan rusak dia.
Nah, ketika Anda mengenalinya, saling mengisi dan memperbaiki, menyemangati, alangkah indah perkenalan Anda untuk mendapatkan tadi. Tapi ketika Anda tidak berpikir, Allah, Anda melakukannya dulu, Anda merusaknya dulu, Anda mengeceknya dulu, mengetesnya dulu, begitu. Lalu ketika setelah terjadi, lalu Anda tinggalkan yang kedua, yang ketiga, lalu ketika cocok, maka segala kerusakan korban-korban perjalanan tadi, itu dia akan menuntut. Nah, disitulah keadilan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa anak gadis kita diperkosa orang? Kadang-kadang anak berpikir, kenapa anak gadis kita dilarikan orang? Kenapa istri kita dikacau orang, diganggu orang? Kenapa suami kita? Kenapa? Maka ketika itu terjadi, kita akan berpikir ada dua faktor. Yang pertama, kita harus berpikir ada pembalasan dari Tuhan. Yang kedua, memang ada ujian dari Tuhan. Satu, pembalasan perbuatan di masa lalu. Yang kedua, betulkah itu sebagai ujian? Nah itu. Nah, yang tahu itu adalah Anda sendiri, saya sendiri. Ketika saya di perjalanan sebelumnya banyak berbuat kejahatan, lalu ketika musibah datang silih berganti, itu bukan ujian, pembalasan dari Tuhan. Tapi masih disebut standar ujian dalam arti dengan pembalasan yang ada, agar cepat kembali ke jalan yang benar, kembali kepada jiwa-jiwa yang benar, kembali kepada jiwa-jiwa yang tertuntun. Bahkan dikatakan kembali kepada nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa dikatakan tenang? Jiwa yang ketika mendapatkan teguran, ujian, musibah, mau merundukkan mukanya untuk kembali ke jalan Tuhan. Tapi kenyataan, ketika kita mengalami segala ujian, segala musibah, jarang di antara kita yang kembali ke jalan Tuhan. Malah kita semakin menerobos, malah kita semakin merusak diri kita dengan berkata, jika bermain api, main apilah sekali. Jika bermain air, main air sekali. Kita berkata, ya Tuhan, kenapa kau buat azab? Kenapa kau tegur aku? Kenapa kau beri ujian yang seperti ini? Kalau begitu, ya sudah, masa bodoh sekali, hancur sekali. Itulah guys, jiwa-jiwa yang berputus asa, yang memilih hancur. Padahal jika dia berubah secepat kilat, kembali kepada jalan Tuhan, merevolusi jiwanya, di situ ada pengampunan. Dan di setiap pengampunan ada kemukjizatan. Sesuatu yang tidak boleh direnungi, tidak boleh dinalarkan, terjadi dalam hidup kita, yang merubah dari segi kebaikan, merubah dari segi positif, apa saja. Tiba-tiba anak kita berubah baik, tiba-tiba istri kita berubah baik, tiba-tiba perniagaan kita berubah baik. Sesuatu yang tak bisa dilogikakan guys, itu mudah bagi Tuhan. Semudah Tuhan berkata, kun fayakun, jadi jadilah. Udah kan? Nah, jadi di situ. Jadi itu contoh tadi. Nah, kita lihat lagi sekarang. Mari kita bicarakan kebaikan seperti tadi. Kita mungkin ini ya, kalau udah terlalu menjauh, psikologi ini harus dibatasi ruang geraknya, karena pembicaranya kita tak boleh sedikit, karena memang dia akan melebar guys, memerlukan banyak faktor. Sekarang itu tadi. Jadi ketika kita mencari calon istri, maka jangan sekali-kali pernah bermimpi akan mendapatkan perempuan yang baik, lelaki yang baik, sementara Anda tidak pernah menjadi baik. Tuh. Jadi kalau kita ingin mengenal orang yang baik, laki-laki yang baik, perempuan yang baik, kita harus baik dulu. Seorang guru matematik, kalau ingin tahu kualitas muridnya itu bodoh atau pandai, dia harus pandai dulu berhitung. Contoh saya dulu hobi matematik guys. 15 kali 15, 225. 25 kali 25, 625. Begitu. 35 kali 35, 1225. Karena matematik ada struktur perulangan. Ada suatu perulangan sistemnya yang bisa tersusun, tersistematis, menyebabkan logika berpikir, sehingga kita bisa menyusun formula atau rumus. Dan perkalian begitu. Nah, bagaimana kalau saya guru matematik? Saya tidak mengerti berhitung. Kali-kali 1 sampai 10. Lalu muridnya berkata, Pak Benny, ya 6 kali 7, 50. Lalu saya kata,
pandai, yes. Menurut Anda siapa? Siapa yang bodoh di sana? Bukan muridnya yang bodoh, tapi gurunya yang on. Masa 6 kali 7, 50. Berarti si guru harus tahu dulu apa itu matematik, apa itu perkalian, baru bisa mengenal, mengetahui, mengecek apakah orang ini mengerti atau tidak matematik. Begitu juga kebaikan. Saya harus kenal dulu kebaikan. Saya harus berbuat baik dulu. Saya harus paham dulu. Maka saya akan tahu orang di depan saya baik atau jahat. Nah, maka semua nih, terutama kepada teman-teman, saya panggil teman-teman, kepada sohib, kepada guys, anak-anak muda, termasuk mungkin kita yang sudah tua-tua bangka begini, yang sudah terlanjur kawin, berbuatlah kebaikan sebanyak mungkin. Maka saya akan mengenali pasangan Anda baik atau tidak. Yang belum menikah sama, Anda akan kenal. Jadi kita berbuat. Jadi kita harus tahu dulu apa itu kebaikan, berbuat kebaikan, baru kita akan tahu orang itu baik atau tidak. Mari kita lihat bagaimana pembuktiannya. Kalau psikologi kan dengan pengecekan acak 1 orang, 100 orang di sekolah segala macam dengan berbagai cara, metode ilmiah, pergi ke jalanan, pergi ke pedagang, pergi komplek pelacuran, ke panti asuhan. Tapi seberapa banyak pengecekan itu? Maka kita lebih mengatakan orang tua adalah psikolog tangguh, psikolog ulung. Karena Anda untuk mengecek 5 anak Anda, 10 anak Anda, 2 bertahun-tahun. Anda kenali jiwanya, Anda kenali wataknya. Contoh kita lihat begini. Kita sering tak bertemu orang di ruang tamu, di depan sekolah, di dalam bus, dalam kereta api, dalam pesawat terbang, dalam mobil. Ketemu orang. Ketika kita ketemu di kantor baru kenal, entah kenapa tiba-tiba kita begitu akrab. Hey guys, why, how are you? Oh, bagaimana keadaan kamu? Awak sehat? Ya. Yeah. Oh, nice. Dan dia pun ceria, dan kita pun ceria. Dan entah kenapa kita ngobrol, ngalor kidul, akhirnya tertawa seolah-olah sudah berteman 10 tahun. Itu bukan kebetulan, guys. Hati nurani Anda, hati nurani kita, hati ini bisa membaca orang di depan itu baik. Hati ini merasakan, guys. Karena Anda juga sering berbuat baik, maka Anda bisa merasakan orang di depan itu baik. Begitu juga ketika Anda dalam kendaraan, di rumah, di ruang tamu, di mana bertemu seseorang tak dikenal, lalu Anda mukanya sudah masam duluan. Anda tak ingin menemui dia, Anda tak ingin berbicara dengan dia. Malah kalau perlu Anda ingin pergi dari orang itu, menjauh. Hati ini merasakan bahwa auranya, pancaran gelombang yang dibawa oleh orang itu negatif. Apakah ada kebusukan, ataukah ada kejahatan, atau ada apa? Itu insting. Orang mungkin menyebut intuisi. Apakah orang menyebut indera keenam? Itu saya tak begitu mempedulikan yang itu, guys. Minta maaf. Jadi itu hati nurani yang dilatih berbuat kebaikan, acting, dia akan menilai. Maka ketika Anda ingin calon suami istri, walaupun Anda pacaran, dating berpuluh kali, Anda mesti seharusnya tahu bahwa dia memang laki-laki yang kuat dalam beragama, yang kuat dalam kebaikan, yang suka menolong orang lain. Kenapa? Karena Anda sendiri sebelumnya sudah sering suka menolong orang lain. Yang jadi masalah, Anda tak pernah menolong orang lain. Bahkan ketika kemacetan lalu lintas, ketika orang tua ingin menyeberang nenek-nenek, ketika berhenti, Anda pun berpikir berperangan batin, peperangan 3 sisi. IQ, EQ, SQ. Intelligent question. Kepeperangan logika, kecerdasan logika Anda. Kalau Anda menolong nenek tua itu menyeberang jalan, menghabiskan waktu 5 menit, 10 menit, Anda terlambat di kantor. Berapa kerugiannya? Berapa tugas-tugas tak selesai? Berapa ini, berapa itu, berapa ini, berapa itu. Jadi kecerdasan logika itu lebih cenderung kepada kecerdasan matematik. Menghitung untung dan rugi di segala bidang. Tuh, yang terukur, guys. Maka Anda, Anda tak akan tolong orang tua itu. Yang kedua, maka timbul pertanyaan kedua. Anda logika Anda kalah, ada bisikan. Ada bisikan di emosi Anda yang dipanggil emotional quotient. Timbul perasaan sedih Anda. Anda terbayang.
gejolak jiwa Anda. Bagaimana nih orang tua nih kalau mau ditolong kok tidak? Anda teringat ibu Anda. Teringat seandainya istri Anda menyeberang. Ibu Anda menyeberang di jalan. Tak ada yang tolong. Bagaimana ibu ada? Kadang-kadang Anda akan menghentikan kendaraan itu, guys. Tapi Anda pun berpikir, Anda stop dengan berpikiran, alah, emosi Anda, alah, ini apa risiko dimarahi oleh bos, nanti di kantor begini kejiwaan Anda, bos terlambat ini itu. Anda pun menghentikan, guys. Jadi ada peperangan di batin. Nah terakhir muncul satu intuisi, spiritual question. Ruhani Anda berkata, tolong, ini perintah Tuhan. Selagi Anda kan terlambat 5 menit. Toh lagi macet. Ada kebaikan yang Anda buat dengan sholat, dengan kebaikan. Tapi ada suara juga. Percuma, saya tolong kebaikan pun Tuhan tak membuat saya kaya. Anak saya masih sakit. Istri saya masih selingkuh. Anak-anak saya masih hilang. Anak-anak saya narkoba. Anda ada bisikan-bisikan. Lalu Anda mengalahkan bisikan, Anda meninggalkan. Maka spiritual Anda kalah. Emosional Anda kalah. Intelligence Anda kalah. Nah, itu. Dikarenakan dari awal Anda jarang atau tidak pernah berbuat kebaikan. Sehingga tidak pernah merasakan bahwa nilai kebaikan itu akan menenteramkan jiwa. Akan mengobati luka-luka jiwa yang rusak. Akan menuntun perjalanan ke depan, guys. Ya, terlalu panjang, guys. Perjalanan kita akan lanjut di waktu ke depan. Jadi ke depan lagi kita akan membahas segala fenomena-fenomena kehidupan. Dimulai dari yang anak SMP, SMA, kuliah, di hari tua, termasuk orang tua di hari tua yang berantem, yang bercerai, termasuk di hari tua anak-anak yang meletakkan orang tuanya di panti asuhan, dan orang tua yang mengutuk anaknya dengan durhaka, dan fenomena-fenomena itu semuanya, guys, berawal dari sini, guys. Dan itu ada pendampingnya, kitab suci. Mulai sekarang bukalah lembaran kitab suci, renungi dia. Ya, cukup, guys. Terlalu lama. Jika ada kebenaran, pasti dari Tuhan. Anda jangan ragu yang saya sampaikan. Jika dia benar, Anda rasa di hati, terimalah. Sampaikan kepada orang lain. Itu pasti konsep dari Tuhan. Bukan karena kepandaian saya, kecerdikan saya. Jika ada kesalahan di sana, itu pasti saya sendiri. Saya mohon maaf, saya akan sempurnakan di lain kesempatan. Jika ada yang menyakitkan, masukkan ke kuping kiri, just keluarkan di kuping kanan. Ya, demikian. Kita berjumpa lain kali. Wassalam.